Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Marsadi Putri. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengkritisi pembangunan jalan pada era Jokowi yang mayoritas berbayar sehingga tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Informasi selengkapnya kita simak dalam video berikut ini. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan membandingkan infrastruktur pada pemerintahan Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Anies mengkritisi pembangunan jalan pada era Jokowi yang mayoritas berbayar sehingga tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kritik ini ia sampaikan saat memberikan pidato kebangsaan di acara perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu 22 Mei kemarin. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Ini bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto. Belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah. Tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya. Begitu juga dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengkritisi ketimpangan sosial soal kerusakan jalan di Indonesia. Keadilan juga harus dijaga, karena banyak pihak juga tidak menjaga keadilan. Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah
juga waktu saya pemerintah mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet waktu Lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 kilometer jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. Sekali lagi saya juga turut bertanggung jawab tentu. PKS bertanggung jawab karena pada ikut dalam pemerintah. Demokrat apalagi. Tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang. Lihat yang apa dirasakan oleh rakyat bangsa ini. Petani karena tidak bisa bayar jalan tol, maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. Siapapun nanti presiden yang baru harus merubah kewajibannya. Kenapa jalan tidak bisa baik? Menteri PUH orang hebat, tapi dana tentu tidak ada. Karena kita memilih proyek yang mahal-mahal, tentu manfaatnya tidak seperti apa diharapkan. Oleh karena itu, menurut JK, ketidakadilan ini menjadi tugas yang harus segera diselesaikan dan diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News pukul siang nanti.